Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Gue mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semua tepuk tangannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. For you are love, love, love. Amin. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yang terakhir katakan love, love. To me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Terkuat,
mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu. Aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan duka. dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu. ku agungkan. Aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas
hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan, buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya nih adik-adik nih? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Nah, sudah waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik jangan ada lagi nih yang lari-lari ke sana sini. Terus adik-adik juga harus fokus sama firman Tuhan. Kita mau menghargai Tuhan lewat firman Tuhan. Oke? Nah, kalau minggu lalu nih adik-adik udah pilih antara lebah dan lalat. Minggu ini kita juga mau pilih nih adik-adik di antara dua hewan, yang mana kehidupannya kita bisa ambil hal positif supaya kita bisa ikutin adik-adik. Nah, yang pertama hewannya adalah Raja Wali. Yang kedua adalah ayam. Nah, sebelum adik-adik pilih, kita mau lihat perbedaannya dulu nih adik-adik. Nah, adik-adik udah pernah belum lihat Raja Wali? Wah, kayaknya pasti pada belum pernah lihat ya. Kakak aja juga belum pernah lihat adik-adik. Tapi kakak pernah lihatnya di TV adik-adik. Nah, adik-adik kalau mau lihat burung Raja Wali seperti apa, adik-adik bisa searching tuh di YouTube. Adik-adik bisa lihat gimana karakteristiknya daripada Raja Wali ini adik-adik. Kalau ayam pasti kakak yakin deh adik-adik sering lihat. Bahkan tiap hari mungkin adik-adik makan ayam ya. Nah, ya, maka dari itu kita mau lihat dulu nih perbedaan daripada Raja Wali dan ayam. Yang pertama, perbedaannya ialah Raja Wali bisa terbang tinggi adik-adik. Nah, kalau ayam, adik-adik pernah nggak lihat ayam terbang tinggi? Enggak ya. Kalau ayam itu terbangnya pendek-pendek adik-adik. Paling cuman sekaki kita itu juga langsung jatuh lagi adik-adik. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau ada badai. Nah, kalau ada badai, Raja Wali itu akan terbangnya lebih tinggi adik-adik. Tapi kalau ayam, kalau ada badai atau mungkin ada sesuatu yang ganggu dia, itu paling cuman kabur adik-adik si ayamnya ini. Dari dua perbedaan ini kita bisa lihat ya mana yang kita bisa pilih supaya kita bisa contohin adik-adik dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, yang pertama kita mau belajar dari burung Raja Wali. Dari keunikannya si burung Raja Wali ini adalah kita sangat berharga adik-adik. Nah, adik-adik, kita ini adalah ciptaan Allah yang berharga adik-adik. Nah, burung Raja Wali ini adalah seekor burung yang sangat indah adik-adik. Bahkan di Alkitab saja kita mencatat sampai 28 kali tentang karakteristik burung Raja Wali. Wah, di Alkitab aja sampai catat loh tentang burung Raja Wali. Lalu perbedaan dari burung Raja Wali ini dari jenis burung yang lainnya ialah burung Raja Wali ini bikin sarang burungnya itu adik-adik di pohon yang tinggi, pohon di pegunungan adik-adik, bukan cuman di pohon. Mungkin adik-adik pernah lihat ya kalau burung punya sarangnya itu cuman di pohon, di atas pohon. Tapi kalau burung Raja Wali ini bukan cuman sekedar di atas pohon, tapi di tebing-tebing yang tinggi adik-adik. Bahkan beratnya dari sarang burung itu bisa mencapai 700 kilo adik-adik. Wah, besar sekali ya. Sarang burungnya itu mungkin sebesar rumah kita adik-adik. Kita bisa tiduran di situ, main-main di situ adik-adik. Nah, itu sangat besar. Dan seekor burung Raja Wali dewasa beratnya tingginya itu bisa sampai 90 cm adik-adik. Bayangin, berarti tinggi juga tuh si burung Raja Wali. Bahkan sayapnya adik-adik bisa sampai 2 meter. Wah, kalau 2 meter lebih tinggi dari kakak adik-adik. Bayangin adik-adik, Raja Wali itu
burung yang sangat besar adik-adik. Nah, adik-adik, burung Raja Wali itu sangat istimewa adik-adik. Tuhan menciptakan burung Raja Wali dengan sangat unik. Tuhan juga menciptakan kita sebagai anak-anaknya adalah yang terbaik adik-adik. Ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau misalnya nih ya adik-adik ya, kalau ada orang-orang yang bilang adik-adik jelek atau adik-adik bodoh, atau ada yang bilang adik-adik nggak bisa apa-apa, adik-adik nggak usah ambil pusing tentang semua perkataan orang-orang yang adik-adik dengar. Tapi adik-adik harus mengetahui kalau kita itu adalah ciptaan yang berharga, kita itu adalah unik, kita itu adalah ciptaan yang serupa segambar dengan Allah. Jadi ciptaan Allah itu kan gak ada yang buruk ya, ciptaan itu semua baik, terlebih manusia, terlebih adik-adik semua. Adik-adik adalah ciptaan terbaik dari Allah. Jadi adik-adik harus mengerti kalau adik-adik ini sangat berharga. Adik-adik gak usah mengeluh, aduh kok aku gak bisa-bisa ya belajarnya, atau adik-adik mengeluh, aduh kok kulit aku hitam ya, atau rambut aku keriting ya. Adik-adik gak usah mengeluh karena Tuhan sudah menciptakan adik-adik dengan yang terbaik. Nah, itu pelajaran pertama yang kita bisa belajar adalah adik-adik harus tahu kalau kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, yang kedua, kita mau belajar untuk kita bersyukur. Nah, adik-adik, burung Raja Wali ini dia itu ditempatkan, dia itu punya keluarga adik-adik. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain ataupun burung-burung yang lain, Raja Wali ini punya keluarga. Raja Wali ini dierami oleh pejantannya. Jadi kalau adik-adik misalnya lihat ayam, ayam itu cuma dierami sama induknya, sama induk betinanya, sama mamanya ayam doang. Tapi berbeda sama Raja Wali ini dierami oleh pejantannya juga, sama papanya adik-adik. Jadi bukan cuma mamanya yang mengerami, tapi papanya juga mengerami. Nah, papanya pejantannya ini juga mendidik anak Raja Wali untuk bisa terbang, terus menjaga, terus kasih makan. Nah, berbeda dengan ayam. Kalau ayam, anak-anak ayam tuh pasti cuma ngikutin induknya yang betina adik-adik, mamanya cuma ngikutin. Nah, jadi yang kasih makan nih mamanya, yang ngajarin mamanya. Tapi kalau burung Raja Wali ini mamanya sama papanya itu mendidik anak-anak dari Raja Wali ini adik-adik. Itu perbedaannya. Nah, Tuhan aja menempatkan burung Raja Wali di tempat yang ada keluarganya adik-adik, yang bisa dibentuk supaya burung Raja Wali ini bisa jadi burung yang tangguh, burung yang hebat adik-adik. Demikian juga seperti kita ini sudah ditempatkan Allah di tempat yang terbaik adik-adik, di keluarga yang terbaik. Jadi walaupun kita kan gak bisa pilih ya adik-adik kita mau di keluarga mana. Nah, tapi Allah menempatkan kita di tempat yang terbaik. Kita ditempatkan untuk jadi anaknya siapa, untuk punya kulitnya warna apa, matanya sipit atau besar, atau rambutnya keriting atau lurus. Semuanya Tuhan tempatkan dengan sangat baik adik-adik. Kita harus bersyukur atas penempatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi walaupun keluarga kita mungkin tidak sempurna, tapi Tuhan merancangkan hidup kita dengan rancangan yang sempurna adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah takut gimana masa depan adik-adik kalau misalnya adik-adik ditempatkan bukan di keluarga yang sempurna. Tapi adik-adik harus yakin dan percaya kalau Tuhan bisa pakai adik-adik, kalau Tuhan bisa pakai hidup adik-adik itu bisa jadi berkat, bisa jadi memuliakan nama Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik bisa jadi orang yang hebat juga. Jadi adik-adik jangan batasi kuasa Allah untuk bekerja dalam kehidupan adik-adik. Walaupun adik-adik di keluarga yang biasa-biasa aja, tapi adik-adik percaya kalau Tuhan adalah punya kuasa yang luar biasa untuk bisa mengubahkan kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa jadi berkat, adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan lewat
hidup adik-adik. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik juga bisa nih jadi berkat buat keluarga adik-adik. Adik-adik bisa bantuin mama papa, terus bisa kasih yang terbaik yang adik-adik bisa lakukan di rumah, mengerjakan PR dengan yang terbaik, belajar juga nggak perlu disuruh-suruh, adik-adik harus rajin. Nah, adik-adik kita belajar ya dari burung Raja Wali yang unik. Nah, kita belajar dua hal. Kalau kita itu, yang pertama, kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bersyukur adik-adik. Jadi mulai hari ini udah nggak perlu lagi adik-adik mengeluh tentang kehidupan adik-adik. Tapi adik-adik harus bersyukur atas kehidupan adik-adik yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan masa depan yang indah buat semua adik-adik yang ada di rumah. Oke, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, oke adik-adik, ya hafalin ya ayat hafalannya. Nah, sekarang kita sudah selesai firman Tuhannya, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini untuk kami tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang berharga, dan kami bersyukur Tuhan atas penempatan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menempatkan kami di keluarga yang baik, Engkau menempatkan kami di rumah yang baik. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan dan Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.